Sebagai orang muslim, kita harus beriman. Iman itu adalah yakin. Tanda keimanan seseorang adalah yakin akan adanya Allah yang menciptakan. Tentu kita akan berlindung kepada yang menciptakan, bukan yang diciptakan. Karena setiap yang diciptakan pasti memiliki ketergantungan. Berlindungnya kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan kepada zat fisiknya. Karena setiap sesuatu yang fisik pasti akan rusak, dan yang rusak adalah makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Allah tidak bertempat, namun yang pasti Allah memiliki rahmat, pertolongan, kasih sayang, dan aturan atau hukum-hukum Allah. Lalu berlindungnya kepada Allah, berlindung kepada apanya Allah? Tentu kita berlindung kepada rahmatnya, pertolongannya, kasih sayangnya, aturan atau hukum-hukum Allah, bukan kepada zat fisik Allah. Dan jangan bertanya di mana Allah, karena pertanyaan di mana di adalah menunjukkan tempat. Dan pertanyaan ini tentunya adalah pertanyaan yang ditunjukkan kepada makhluk, bukan kepada Sang Pencipta. Bahkan orang-orang Yahudi dulu, mereka mengatakan tidak akan beriman kepada Tuhannya Musa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai mereka melihat Allah. Lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Lan nu'mina, kami tidak akan beriman laka kepadamu dan Tuhanmu wahai Musa, hatta narallaha jahra, sampai Allah menampakkan dengan jelas kepada mata kami. Ingat para putra semuanya, bahwa mata kita tidak akan cukup mampu melihat Allah. Namun Allah yang jelas pasti melihat kita, melihat segala sesuatu perbuatan kita. Oleh karenanya, ketika kita dicaci, ketika kita dimaki, ketika kita dizolimi oleh seseorang, kembalikanlah semuanya kepada Allah yang menciptakan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang nantinya akan membentengi kita daripada perbuatan-perbuatan buruk yang orang lain kerjakan kepada kita, yang orang lain timpakan kepada kita, yang orang lain zolimi pada kita. Dan ingat, ketika mereka ditanya siapa Tuhannya, pasti dia akan menjawab Allah. Oleh karenanya, kebaikan tentu akan menyertai kita ketika kita menyerahkan semuanya kepada Allah, karena Allah yang mengadakan semuanya. Kita dicaci, kita dimaki, kita dibenci oleh orang lain, pasti sebagai orang yang beriman itu menganggapnya adalah ujian, cobaan, dan orang tersebut tidak mau lepas dari kebaikan. Karena kebaikan dan keburukan adalah Allah yang menjadikan, khairihi wa syarihi, terhadap kebaikannya ataupun keburukannya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan keberadaannya, Allah pasti memberikan rambu-rambu. Di antaranya adalah alam dunia ini, bumi dan seisinya. Itu menunjukkan bahwasanya Allah itu ada. Dan Allah juga memberikan panduan hukum-hukum melalui seorang utusan, yaitu Rasul terakhir, Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Al-Quran, sebagai panduan pedoman agar kita tetap berpegang teguh, menggantungkan hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lainnya, bukan kepada makhluk. Melalui Al-Quran Allah memberikan hukum-hukum, petunjuk, pedoman. Namun ingat, ketika kita membaca Al-Quran, ketika kita membaca petunjuk yang Allah berikan, pasti setan akan selalu menggoda kita. Dan Allah mengingatkan di dalam surat An-Nahl ayat 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan ketika engkau membaca Al-Quran, فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, maka berlindunglah engkau kepada Allah dari godaan syaitan. Dan tentu syaitan tidak suka dengan kita ketika membaca Al-Quran, karena syaitan tahu dengan kita membaca Al-Quran, manusia akan yakin dan semakin yakin kepada Tuhannya. Orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pastinya ada 3 poin besar yang mereka rasakan. Yang pertama, tekadnya akan teguh.
Yang kedua, ucapannya akan selalu benar. Yang ketiga, perbuatannya akan selalu nyata, yaitu tekad ucap lampahnya akan selalu dalam koridor pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala.